kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Redaksi on Location. Nah saudara, lokasi hari ini spesial. Kita menutup di tahun 2022. Mengapa? Karena saya mengulik atau menyelik melihat bagaimana sebetulnya kegiatan beliau ini, narasumber kita ini. Nah, dalam kesempatan kali ini Sapa Redaksi ingin menyapa Ibu Putri Swastini Koster selaku istri dari Gubernur Provinsi Bali, dan beliau sebetulnya ex officio menjabat kalau boleh tahu sebagai ketua tim penggerak PKK, kemudian juga kegiatan beliau sebagai ketua dari Deskranasda Provinsi Bali, kemudian ditambah lagi ada ketua atau pembina utama dari Pakis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyapa, ingin mengetahui bagaimana kegiatan beliau terkait sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali, yang melihat dari catatan kami dari redaksi sangat padat, inovatif, dan agresif. Nah, mau seperti apa? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location bersama dengan Ibu Putri Swastini Koster setelah yang satu ini. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Sehat selalu ya, Bu, Mas ya? Bambang, sehat. Selalu sehat. semangat loh. Saya Iya. energi positifnya tuh nyampe. Iya, Jadi harus kita tadinya begitu. lesu jadi Iya. ikut ya, Bu ya. Memang begitu ya, Bu. Iya, kayak gitu ya, kayak kompor semua jadi panas ya. Tapi saya selalu ya, Bu ya, rahayu ya, Bu. Sehat-sehat. Terima kasih sebelumnya atas di tengah-tengah kesibukan. Saya tahu kemarin habis dari Paris saya mengkontak, aduh Ibu iya. lagi di luar. Ngikutin ya, Ngikutin, Bu ya. Iya. Baru kita kontak lagi Ibu ke Nusa Penida. Ini nggak ada capeknya. Ya kita lihat ngurusin wanita-wanita, perempuan-perempuan, rumah tangga, keluarga-keluarga Bali gitu Ibu ya. Kalau ngurusin bikin kurus. Ibu sendiri nggak kurus-kurus. Jadi memperhatikan, jadi betul. datang langsung itu kalau kita lihat, Bu. Nah, pada kesempatan kali ini terkait dengan posisi Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu ya, karena saya tahu ada 3 jabatan yang luar biasa, ini semuanya menarik. Tapi kita akan fokus begitu, Bu. Kalau kita mengawali dulu lah supaya kita lebih membuka wawasan juga mungkin dengan pemirsa juga ya, sebetulnya PKK kita kan sudah tahu dari zaman dulu. Kalau saya pernah hidup setengah di Orde Baru, Bu. PKK kayaknya. Betul. Apakah memang PKK itu sekarang sudah seperti apa sebetulnya posisinya atau seperti apa kondisinya sekarang ini? Nah, terlebih untuk PKK kita yang ada di Bali. Nah, pandangan Ibu terkait dengan perkembangan PKK mungkin udah 4 tahun, Bu. Iya. Luar biasa ya, saya mengikutin. Ya, terasa ya. Padahal baru kemarin tuh wawancara sama Mas Bambang tentang PKK kan, ternyata sudah 4 tahun yang Sudah lalu jalan itu. 4 tahun. Nah, kita ingin tahu. Tinggal setahun. Kita ingin tahu. Bagaimana, Bu, perjalanan dari 4 tahun ini? Pandangan Ibu, kemudian hal yang dalam pemikiran Ibu sehingga sampai hari ini pun agresif sekali kalau bahasa saya. Gimana Ibu? Bu Putri, silakan. Nah, begini Mas Bambang. Ketika Ibu remaja kan Ibu juga sama mendengar tentang PKK. Apalagi PKK sudah sampai ke desa-desa kan. Nah, tapi yang Ibu tahu ketika misalnya Krama Lanang, yaitu masyarakat adat yang laki-laki lagi rapat atau di Banjar lah ini, bapak-bapaknya lagi rapat kan, mereka lalu bertanya ketika ingin minum kopi, mana ibu PKK-nya ya? Itu, jadi ibu berpikir, oh PKK itu seksi konsumsi. Di belakang bagian dapur. Iya, urusan dapur gitu kan. Nah, begitu ibu masuk sekarang menjadi ketua ex officio, ketua tim penggerak PKK. Pertama yang Ibu lakukan melihat dulu. Ibu biarkan berjalan, itu diatur oleh Dinas PMD waktu itu. Ibu sambil belajar. Jadi pertama Ibu dilantik, lalu kemudian Ibu selanjutnya setelah saya dilantik saya harus ngapain? Oh, ternyata harus membentuk kepengurusan yang namanya tim penggerak. Nah, kalau PKK pengurusnya itu namanya tim penggerak. Karena PKK pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga itu mesti tugasnya menggerakkan. Menggerakkan agar masyarakat bergerak, berpartisipasi aktif,
melakukan tindakan atau kegiatan-kegiatan sesuai yang diarahkan oleh pemerintah, apa terkait pemerintah desa, pemerintah di kabupaten atau pemerintah di provinsi. Jadi mereka aktif melakukan itu. Karena semua program-program yang dilakukan pemerintah itu nyasarnya adalah ke masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Semua dari bidang mengangkat SDM-nya, masyarakat setempat, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya itu. Nah, jadi Ibu masih belajar di situ. Di tahun-tahun awal itu? Iya, di tahun awal. Makanya agak sedikit berjalannya perlahan ini Ibu, bertahap ini gitu. Gas tipis-tipis. Nah, gitu istilahnya kan. Lalu punya kliknya gimana tuh? Ya. Akhirnya punya klik, oh ini harus begini. Itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya itu di pandemi. Oh. Iya, tetapi yang di awal ini Ibu pelan-pelan bertahap Ibu ketika dilantik Ibu memahami bahwa Ibu harus membentuk pengurus, bahwa pengurus itu punya pembina yaitu Bapak Gubernur. Kemudian di dalam pengurusan itu ada yang namanya bidang-bidang, ada yang namanya pokja-pokja begitu. Ibu masih mempelajari itu. Lalu Ibu pelajari kaitannya PKK, haknya PKK, kewajibannya PKK terkait dengan pemerintahan. Nah, rupanya PKK ini satu tim penggerak, satu organisasi yang diketuai oleh istri pejabat setempat karena ex officio Mas Bambang. Jadi otomatis. Ya, begitu melekat ya Bu ya. Begitu Pak Koster jadi gubernur, istrinya otomatis jadi ketua PKK selama pemerintahannya Pak Koster. Kalau sudah berhenti, Ibu juga otomatis berhenti, tanpa diberhentikan juga berhenti begitu. Nah, jadi Ibu mencari tahu tentang itu. Jadi karena Ibu ingin tahu keterkaitannya, Ibu belajar pada rumah atau dinas yang menjadi yang menaungi PKK. Jadi PKK itu ada di dalam kegiatannya yang namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMD. Di situ ada bidang yang khusus menangani terkait dengan anggaran-anggaran untuk kegiatannya PKK, begitu. Jadi sebutannya ada PPTK PKK. Jadi nomenklatur PKK itu ada. Itu. Jadi Perpres 99, Permendagri nomor 36 itu jelas sekali menyebutkan posisinya PKK. Dia berhak untuk mendapatkan anggaran untuk kegiatan-kegiatannya. Dia mesti membuat program-program untuk tujuan dan visi misinya, begitu. Jadi menggandeng. Lalu Ibu belajar dari kepala dinasnya, Pak, apa yang boleh terkait anggaran. Jadi Ibu diajarkan, Ibu bikin program. Ibu mau ngapain selama setahun ini? Ketika bikin program, lalu jadi program yang Ibu bikin itu kan ada anggaran-anggarannya. Jadi anggaran itu nanti dikelola oleh Dinas PMD. Jadi Dinas PMD lah yang mengajukan nanti itu kepada Bapeda gitu. Jadi Ibu sebagai ketua PKK kan istrinya Pak Koster. Ibu bicara dengan Pak Koster gitu. Jadi saya perlu anggaran karena saya punya program. Jadi anggarannya itu penuh. Kalau Ibu orangnya begini, ketika anggaran itu ada tidak untuk ke dalam organisasi, tapi lebih banyak untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Yang berdampak ke masyarakat. Betul, yang berdampaknya ke masyarakat. Bahkan Ibu bilang di sini anggaran PKK tidak boleh untuk yang namanya uang perjalanan itu nggak ada. Tidak boleh juga untuk kegiatan seperti misalnya bikin kostum. Tapi kalau di awal pernah karena itu memang boleh. Tetapi kemudian setelah Ibu paham betul, Ibu bilang stop, itu tidak boleh. Kalau bikin kostum kita urunan saja sendiri begitu. Nah, jadi setelah mendapat anggaran, mengajukan anggaran itu oleh PMD itu, Ibu ngomong sama Pak Gub, Ibu menyampaikan, Ibu memberikan pemahaman kepada Pak Gubernur, ini loh pentingnya kegiatan PKK. Akhirnya beliau, nah di sini komunikasi suami istri antara gubernurnya dan ketua PKK-nya. Gubernurnya harus peduli juga dan memahami bahwa kegiatan yang dilakukan oleh istrinya itu penting dan bermanfaat untuk beliau juga. Jadi Ibu ibaratkan antara gubernur dan PKK itu seperti
jadi kepak sayap nih. Nah, kalau burung itu kepak sayapnya kuat kedua-duanya, kan dia akan membumbung tinggi. Begitu. Jadi ibu dari ranah yang boleh ibu intervensi, bapak juga. Jadi ibu tidak masuk ke pemerintahan, tetapi ibu berkoordinasi. Dan yang anggaran yang ibu dapatkan nanti itu turunnya ke PMD. Tetapi di situ sudah tercatat. Nah, sekarang ini Mas Bambang, PKK mungkin ya baru pertama kali untuk provinsi di seluruh Indonesia ibu yang memahami itu, dan teman-teman ibu banyak juga yang belajar ke sini karena mereka kebingungan gimana ya cari anggaran PKK-nya, apakah ini harus hibah, apakah ini jadi ibu juga bingung kenapa teman-teman yang sudah 2 periode juga jadi gubernur masih bertanya ya gitu kan. Nah, jadi ibu nyampaikan begini loh cara kami di Jadi Bali. inspirasi daerah lain. Nah, itu bangga juga dalam diri. Nah, jadi bahkan ini mungkin pertama kali juga di kepengurusan itu ibu membantu sumbang saran kepada pemerintah agar pemerintah provinsi membantu dalam bentuk BKK ke kabupaten kota. Jadi BKK itu anggaran provinsi masuk ke kabupaten akan menjadi seperti pendapatannya daerah di sana. Itu bantuan keuangan khusus apa namanya. Baik, BKK ya. Nah, itu khusus. BKK itu masuk ke kabupaten menjadi PAD-nya kabupaten, tetapi sudah dijaga juknisnya. Jadi peruntukannya. Ya, peruntukannya sudah dijaga. Kawan. Nanti PMD mewakili PKK bisa bilang, ini Pemkab, ini loh ada juknisnya, kami punya anggaran. Dulu di tahun pertama itu provinsi memberikan BKK pukul rata aja, sama rata karena di masa itu sih belum pandemi waktu itu. Jadi itu masing-masing 0,5 miliar, 500 juta. Kenapa kami membantu? Per kabupaten ya Bu ya? Per kabupaten, luar biasa. sama itu. Ya. Jadi semua. Tapi ke depannya kemudian kemarin sudah proporsional. Tergantung berapa dukungan kabupatennya. Kalau dia kecil, ibu nambahin supaya masing-masing minimal PKK kabupaten kota itu punya anggaran minimalnya 1 miliar untuk mereka bekerja. Itu. Jadi kenapa ibu membantu dari provinsi? Karena tugas ibu berkoordinasi konsultasi. Ketika ibu ini akan menjadi benang merah, anggaran ini akan memperkuat. Kalau ibu bilang kegiatan kami di provinsi begini loh, kabupaten tolong juga kuatkan dengan kegiatan itu. Bu, kami nggak ada uang. Nah kalau begitu, nah kami berilah anggaran itu. Bahkan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional pun, kalau dulu mungkin tidak didanai, kabupaten kota yang mendanai. Sekarang ibu yang mendanai. Jadi seperti itu. Itu ibu bertugas memperkuat dari segi anggaran. Nah begitu. Jadi bahkan akhirnya kalau di total pemberian untuk kabupaten kota dan ibu yang memakai di provinsi itu hampir 11,5 miliar. Transparan sekali nih Bu ya. Jadi ini masyarakat harus paham. Jadi memang jadi tadi anggaran memang jadi utama karena ini untuk menggerakkan. Iya, bagaimana bergerak tanpa ada anggaran. Ya. Dan Ibu melihat ternyata secara aturan pun ada. Dan itu diberdayakan sedemikian rupa akhirnya ini yang membuat tadi tim penggerak ini yang saya bilang agresif tadi bergerak ya Bu ya. Semakin hangat loh ini Ibu. Nanti kita akan lanjutkan Ibu ya. Kita semakin hangat tapi kalau gitu minum dulu yang hangat-hangat. Baik, saudara jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan nanti. Tetap kita mengetahui bagaimana posisi tim penggerak PKK terkait mendukung program-program pemerintah daerah atau gubernur. Kita lanjutkan setelah yang satu ini.